Indonesia akhirnya dikabarkan akan memiliki kapal induk pertamanya. Tapi yang mengejutkan, kapal ini ternyata kemungkinan besar bukan untuk membawa jet tempur seperti yang dibayangkan banyak orang. Kapal ini kurang besar untuk jet tempur. Bayangkan, Rafale mendarat di geladak kapal induk ini bisa kebablasan dan akhirnya ikut nyelam ke dasar lautan. Secara resmi, kapal induk baru Indonesia ini belum diberi nama dan banyak yang memperkirakan nama dari kapal induk ini adalah KRI Gajah Mada. Kapal induk ini justru diprediksi akan diisi dengan helikopter, drone tempur, bahkan bisa menjadi markas perang bergerak di lautan atau jadi pajangan seperti punyanya negeri Jirayut. Lalu, seperti apa isi kapal induk pertama Indonesia nantinya? Dan berapa banyak helikopter yang bisa dibawa? Dan benarkah negara-negara ASEAN mulai waspada? Di video kali ini kita akan bongkar semuanya bang. Jangan lupa subscribe, komen, dan like guys. Thank you. Indonesia dikabarkan akan menerima Giuseppe Garibaldi, kapal induk bekas dari Italia. Kapal ini panjangnya sekitar 180 meter dan selama puluhan tahun digunakan Italia untuk membawa pesawat tempur sekelas Harrier dan helikopter. Namun saat masuk ke Indonesia, perannya kemungkinan besar akan berubah total. Indonesia belum memiliki jet tempur yang bisa mendaratkan di kapal induk ini. TNI punya Rafale, F-16 Sukhoi hingga KF-21 tidak bisa digunakan di kapal induk ini. Karena itu, opsi paling realistis adalah mengubah kapal induk ini menjadi kapal pembawa helikopter dan drone. Lalu artinya apa Mang Nono? Indonesia memang akan punya kapal induk, tapi bukan kapal induk seperti Amerika Serikat. Indonesia akan punya sesuatu yang lebih realistis, kapal induk yang dirancang khusus untuk perang modern di Asia Tenggara. Lalu akan diisi apa kapal induk baru Indonesia ini, iya kan? Masa kopong melompong? 1. Helikopter anti kapal selam atau ASW. Yang paling mungkin adalah helikopter anti kapal selam, karena ancaman terbesar di kawasan Indonesia bukanlah pesawat melainkan kapal selam asing. Indonesia saat ini sudah memiliki helikopter anti kapal selam seperti AS565 MBE Panther milik TNI AL, atau kemungkinan tambahan Leonardo AW159 Wildcat dari Inggris atau NH90 NFH bila Indonesia membeli helikopter yang lebih besar. AS565 Panther adalah kandidat yang paling realistis karena memang sudah digunakan oleh TNI AL dan bisa membawa senjata seperti torpedo MU-90, sonar pencari kapal selam, dan radar maritim. Prediksi isian 4-6 unit AS565 MBE Panther atau kombinasi 2 Panther dan 2 hingga 4 AW159 Wildcat. Bayangkan, di tengah Laut Natuna atau Laut Cina Selatan, kapal induk Indonesia bisa melepas beberapa helikopter pemburu kapal selam sekaligus. 2. Helikopter angkut pasukan. Kapal ini juga hampir pasti akan membawa helikopter angkut dengan fungsi sebagai pengangkut marinir, menurunkan pasukan ke pulau-pulau kecil, evakuasi, dan bantuan bencana. Nama alutsista yang paling mungkin seperti Bell 412 EP milik TNI AL, Airbus H225M Caracal, dan Sikorsky S70M Black Hawk bila nanti Indonesia jadi membelinya. Perkiraan isian 4-6 unit Bell 412 EP atau campuran antara Bell 412 EP dan H225M. Bell 412 cocok untuk operasi marinir, sementara H225M dan Black Hawk lebih kuat untuk membawa pasukan dan logistik. Kalau jadi perang atau bencana, kapal ini bisa menjadi markas bergerak yang membawa pasukan, logistik, dan rumah sakit mini ke wilayah terpencil. 3. Drone tempur dan drone pengintai. Nah, inilah bagian yang paling menarik. Banyak analisis memperkirakan Indonesia akan mengisi kapal ini dengan drone. Kenapa? Karena drone jauh lebih murah daripada jet tempur. Drone juga bisa terbang lebih lama, dan yang paling penting, beberapa drone modern memang dirancang untuk beroperasi dari kapal induk, seperti yang sudah dicontohkan oleh negara OAKJ Turki. Drone yang paling sering dan paling realistis disebut adalah Bayraktar TB3 dari Turki, Bayraktar Gizilma bila Indonesia ingin drone tempur jet, Anka-3 dari Turki, dan Elang Hitam buatan Indonesia untuk misi pengintaian, tapi sayang belum jadi.
Namun yang paling realistis adalah Bayraktar TB3. Drone ini memang dibuat khusus untuk lepas landas dan mendarat di kapal induk kecil. Bayraktar TB3 bisa membawa senjata seperti rudal anti-tank MAM-L, bom pintar ringan, sensor pengintai, dan kamera malam. Kalau Indonesia membeli 6-12 unit TB3, maka kapal induk Indonesia bisa menyerang target jauh tanpa harus mengirimkan jet tempurnya. Kalau skenario ini benar, maka kapal induk pertama Indonesia justru bisa menjadi kapal induk drone pertama di Asia Tenggara. Lalu, berapa banyak yang bisa dibawa oleh kapal induk baru milik TNI AL ini? Perkiraan realistis, 4-6 unit AS565 Panther atau AW159 Wildcat, 4-6 Bell 412 EP H225M atau Black Hawk, 6-12 Bayraktar TB3 dan 1-2 drone pengintai elang hitam, yang setidaknya total mencapai 15-20 alutsista udara. Kalau disusun penuh di geladak, tampilannya akan sangat mengesankan dan membuat Paman Ahtong lari terbirit-birit. Bayangkan sebuah kapal besar di tengah laut dipenuhi helikopter, drone radar, dan pasukan marinir. Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki markas udara terapung yang sangat canggih dan sangat menggerunkan sendiri di kawasan ASEAN. Kenapa kemungkinan besar Indonesia tidak mengisi jet tempurnya sendiri? Banyak orang pasti bertanya, kenapa tidak diisi Rafale saja bang? Jawabannya sederhana, Rafale Indonesia adalah versi biasa, bukan versi kapal induk. Agar bisa dipakai di kapal induk Indonesia harus membeli Rafale M atau pesawat seperti F-35B yang harganya sangat mahal. Selain pesawatnya mahal, Indonesia juga harus membangun pelatihan pilot khusus, mengubah kapal, membeli suku cadang baru, dan menambah biaya operasional sangat besar. Karena itu helikopter dan drone adalah pilihan yang paling masuk akal bang. Daripada memaksa membawa jet tempur yang mahal, Indonesia bisa membuat kapal ini jauh lebih berguna dengan drone ataupun dengan helikopter. Lalu apa dampaknya bagi ASEAN Raya? Kalau Indonesia benar-benar memiliki kapal induk ini, Indonesia akan menjadi salah satu dari sangat sedikit negara di Asia Tenggara yang punya kapal induk. Bahkan negara seperti Malaysia dan Vietnam belum memiliki kapal semacam ini. Artinya apa, Mang Nono? Indonesia akan punya kemampuan baru, mengirim pasukan lebih jauh, menjaga pulau terluar, patroli laut Natuna, dan membantu operasi di wilayah konflik. Selama ini Indonesia hanya buat pangkalan udara di darat, tapi setelah kapal induk ini datang, Indonesia akan punya pangkalan udara yang bisa bergerak kemana saja. Jadi kapal induk pertama Indonesia kemungkinan besar tidak akan diisi oleh jet-jet tempur, melainkan helikopter dan drone. Namun justru itulah yang membuatnya lebih berbahaya dan lebih realistis. Karena di era perang modern yang paling menentukan bukan lagi siapa yang punya pesawat paling mahal, tetapi siapa yang punya kapal, drone, dan kemampuan bergerak paling cepat. Tulis di kolom komentar, menurut kalian kapal induk Indonesia sebaiknya diisi apa? Drone, helikopter, atau justru jet tempur? Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.